Perkenalkan, nama saya Oliver Valentino dengan NIM 211-2007, Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan proses. Pertama, informasi apa saja yang diperlukan dalam merencanakan proses. Pertama itu menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumus target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efisien. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu didefinisikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Keempat, itu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dari proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Kedua, itu kita membahas tentang aspek-aspek apa saja yang dipertimbangkan untuk merencanakan proses. Pertama itu adalah potensi bisnis atau bisnis prospektif. Itu memperkuat kompetisi atau core company atau mengembangkan kompetisi baru atau di sini disebut dengan external company. Itu merupakan aspek platform kompetisi. Kedua, memperbaiki mutu dan kapabilitas proses. Itu merupakan aspek penetrasi atau ekspansi pasar. Kedua tuh mampu dilaksanakan atau executable, itu inovasi atau adopsi teknologi proses, itu aspek availability. Material dan energi menunjang, itu aspek supportability. SDM menjalankan dan merawat proses, itu aspek knowledge and skill. Ketiga, sanggup terbiayai, itu affordable, itu inovasi atau adaptasi instalasi, itu aspek investasi. Pelatihan, pengoperasian, dan perawatan teknologi, itu aspek aliran finansial. Dan keempat itu menguntungkan atau profitable, itu mereduksi losses dan memaksimalkan utilisasi, itu aspek efisiensi. Memaksimalkan keuntungan dan mereduksi waste, itu aspek efisiensi. Ketiga, kita membahas siapa saja yang berkepentingan dengan proses perencanaan. Pertama itu adalah bagian pemasaran. Tenaga pemasaran yang melakukan riset, potensi, dan pertumbuhan pasar. Kedua itu adalah bagian penggandaan. Itu tenaga penggandaan material atau termasuk suppliernya. Tenaga penggandaan fasilitas produk atau termasuk vendornya. Ketiga itu bagian perencanaan. Itu engineer sesuai dengan jenis proses produksinya, engineer di bidang energi, dan perencanaan pabrik. Keempat itu adalah bagian pembuatan. Itu tenaga operator manufaktur, tenaga teknisi maintenance, mitra subkontrak atau outsourcing. Keempat, kita membahas tentang bagaimana langkah-langkah perencanaan proses. Pertama itu adalah dari perencanaan ke penjabaran detail kerja atau work breakdown system, turun lagi ke analisis dikerjakan sendiri atau subkontrak atau make or buy analysis, kemudian study telah kerja atau work study, rekayasa metode kerja, itu method engineering, pengukuran kerja, work measurement, yaitu pembakuan kerja, standardization, kemudian perencanaan sumber daya atau resource planning, kemudian pengujian atau testing and balancing, dan terakhir itu adalah persiapan produk atau production RAM. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang regresi linear. Regresi linear merupakan prosedur-prosedur statistikal yang paling banyak digunakan sebagai metode peramalan karena relatif lebih mudah dipahami dan hasil peramalan dengan metode ini lebih akurat dalam berbagai situasi. Dalam metode regresi linear, pola hubungan antar suatu variabel yang mempengaruhinya dapat dinyatakan dengan suatu garis lurus. Persamaan regresi linear dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A plus Bx. A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat, di mana Y sama dengan besarnya nilai yang diramalkan atau variabel tidak bebas. A. Nilai tren pada periode dasar. B sama dengan tingkat pengembangan periode yang diramal. X adalah unit tahun yang dihitung dari periode dasar atau variabel bebas.
kita di sini lihat contoh 3.1, di mana penjualan dilambangkan Y, periode dilambangkan X, dan sebelahnya ada lagi X kuadrat dan XY. Di mana penjualan di sini ada 45, 35, 30, 50 dan seterusnya. Periode ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. X kuadrat ada 1, 4, 9, 16 dan seterusnya, dan XY ada 45, 70, 90, 200 dan seterusnya. Kita masukkan rumus untuk mencari B, yaitu N sama N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Kita masukkan B sama dengan 10 dikali 2680 dikurang 455 dikali 55 per 10 dikali 385 dikurang 55 kuadrat dengan hasil 2,15. Kemudian kita mencari A dengan rumus sigma Y dikurang B sigma X per N. Kita masukkan A sama dengan 455 per 10 dikurang 2,15 dikali 55 per 10 dengan mendapatkan hasil 33.675. Kemudian kita masukkan Y. Y rumusnya sama dengan A plus BX. Tadi kita sudah dapat A dan B, kita masukkan Y sama dengan 33.675 ditambah 2,15 dikali 11, itu hasilnya 57.325. Y 33,675 ditambah 2,15 dikali 12, itu hasilnya 59.325. Y sama dengan 33,675 ditambah 2,15 dikali 13, hasilnya 61,325 dan seterusnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rata-rata pergerakan tunggal. Metode rata-rata pergerak tunggal merupakan metode yang mudah diperhitungkan. Tujuan utama dari penggunaan metode rata-rata bergerak adalah untuk menghilangkan atau mengurangi keacakan atau randomness dalam deret waktu. Metode rasio rata-rata bergerak mula-mula memisahkan unsur threshold dari data dengan menghitung rata-rata bergerak yang jumlah unsurnya sama dengan panjang musiman. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. F T plus 1 sama dengan T sigma T sama dengan 1 XI per T. F T plus 2 sama dengan T plus 1 sigma T sama dengan 2 XI per T. Ft plus 3 sama dengan T plus 2 sigma T sama dengan 3 XI per T, hingga seterusnya. Yang dimana Ft plus 1 ini sama dengan peramalan pada periode T plus 1, XI sama dengan nilai aktual, dan T sama dengan jumlah observasi rata-rata bergerak. Ini ada contoh 3.2. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pemulusan eksponensial tunggal. Metode pemulusan pertama kali dikembangkan oleh para ahli penelitian operasional pada akhir tahun 1950. Sejak tahun 1960-an, konsep pemulusan eksponensial telah tumbuh menjadi metode praktis dengan penggunaannya yang luas, terutama dalam peramalan persediaan. Metode eksponen itu ada dua tujuan. Pertama, untuk memperkenalkan metode ini secara luas kepada para akademisi dan para praktisi secara meluas. Dan kedua, untuk menunjukkan kebaikan dari metode ini secara teoritis. Nah, kasus sederhana dari pemulusan eksponensial adalah pemulusan eksponensial tunggal dengan rumus sebagai berikut. F T plus 1 sama dengan A buka kurung X T tutup kurung plus I min A tutup kurung VT, di mana XT sama dengan nilai aktual terbaru, VT sama dengan peramalan terakhir, VT plus I sama dengan peramalan untuk periode yang akan mendatang, dan dengan A sama dengan konstanta pemulusan. Di sini kita bisa lihat contoh 3.3. Kemudian perencanaan operasi. Perencanaan operasi digunakan untuk mengetahui jumlah barang yang harus diproduksi dengan didasarkan pada hasil peramalan dan persediaan yang ada. Perencanaan operasi merupakan pegangan untuk merancang jadwal untuk produksi. Fungsi lain perencanaan operasi adalah: pertama, itu menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Kedua, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi.
Ketiga, sebagai alat monitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi. 4. Mengatur persediaan produk, jadi untuk mencapai target produksi dan rencana produksi. 5. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Nah, berdasarkan hasil peramalan kita akan melakukan rencana produksi untuk 12 periode. Pada rencana pertama, tingkat produksi adalah 70 unit tiap bulan dengan menganggap persediaan awal adalah 340 unit. Pada rencana 2 tingkat produksi 120 unit per bulan untuk 6 bulan pertama dan 60 unit per bulan untuk 6 bulan terakhir. Dengan persediaan awal 100 unit sehingga hasil akhir persediaan seperti pada tabel berikut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengawasan dan perencanaan persediaan. Persediaan mempunyai arti sangat penting bagi perusahaan, yaitu untuk mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang dilakukan berturut-turut untuk memproduksi barang dan menyampaikan kepada konsumen. Persediaan adalah sumber daya tertahan yang digunakan untuk proses lebih lanjut. Sumber daya tertahan ini dimaksud untuk mengatur kegiatan produksi pada sistem manufaktur atau sistem non-manufaktur. Fungsi utama persediaan yaitu sebagai penyangga, penghubung antara proses produksi dan distribusi untuk memperoleh efisiensi. Fungsi lain persediaan adalah sebagai stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan. Kemudian itu ada ekonomi order quantity atau EOC. Persediaan bahan baku adalah menentukan berapa jumlah pemesanan ekonomis. Untuk menentukan jumlah pemesanan yang ekonomis, perusahaan hendaknya dapat meminimasi biaya pemesanan dan biaya penyimpangan. Nah, ini EOC ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Itu total biaya sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya simpan ditambah biaya material. Biaya pesannya ada rumus sendiri yaitu P A per Q, yang dimana P sama dengan biaya pesan setiap kali pesan, A sama dengan permintaan per periode, dan Q sama dengan jumlah pemesanan optimal. Biaya simpan rumusnya H kali Q per 2, dengan H sama dengan biaya simpan atau unit atau periode, Q sama dengan jumlah pemesanan optimal. Dan itu ada juga biaya material. Biaya material ini rumusnya M kali A, dengan M sama dengan harga material atau unit. Untuk mencari rumus persediaan model Q didapatkan dari persamaan berikut. TC sama dengan PA per Q ditambah HQ per 2 ditambah MA. D buka kurung TC per DQ sama dengan min PA per Q kuadrat plus H per 2 min PA per Q kuadrat plus H per 2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan rumus Q sebagai berikut, sama dengan akar 2PA per H. Untuk contoh soalnya ini, seperti contoh soal 3.4. Diketahui permintaan tiap tahun adalah 2000 unit. Biaya simpan sebesar 3000 per unit, biaya besar 30.000 setiap kali pesan, dan harga material 10.007 unit. Tentukan jumlah pemesanan optimal. Itu langsung masuk saja. Q sama dengan akar 2 dikali 30.000 dikali 2000 dibagi 3000. Hasilnya 200 unit. Untuk mencari nilai Q dapat dicari dengan cara coba-coba dengan menghitung total biaya yang terjadi untuk biaya pesan dan biaya simpan seperti pada tabel berikut. Kemudian Economic Production Quantity atau EPQ. Economic Production Quantity adalah pengembangan model persediaan di mana pengadaan bahan baku berupa komponen tertentu diproduksi secara massal dan dipakai sendiri sebagai subkomponen suatu produk jadi oleh perusahaan. Tujuan dari model EPQ adalah menentukan berapa jumlah bahan baku yang harus diproduksi sehingga meminimasi biaya persediaan yang terdiri dari biaya setup, produksi, dan biaya penyimpanan. EPQ ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Q0 sama dengan akar 2SA per H buka kurung 1 min D per P tutup kurung, dengan S sama dengan setup cost, A sama dengan kebutuhan per tahun, H sama dengan biaya simpan per tahun atau per unit, P sama dengan total biaya variabel per tahun, Q itu jumlah produksi, D sama dengan tingkat kebutuhan per hari, P sama dengan tingkat produksi per hari.
Di sini ada contoh 3.5. Ini suatu perusahaan elektronik memproduksi rice cooker. Permintaan rice cooker bersifat tetap dan diketahui sebesar 6.500 unit per tahun. Rice cooker dapat diproduksi dengan kecepatan produksi 120 un per hari. Biaya setup setiap siklus produksi Rp200 dan biaya simpan Rp30 per unit per tahun. Bila diketahui dalam 1 tahun perusahaan beroperasi selama 250 hari, maka tentukan kebijaksanaan perusahaan untuk produksi rice cooker tersebut. A sama dengan 6.500 unit per tahun, P sama dengan 120 unit per hari, H sama dengan Rp30 per unit per tahun, D sama dengan 6.500 unit per 250 hari, sama dengan 26 unit per hari, S sama dengan Rp200. Kita masuk ke rumusnya, Q0 sama dengan akar 2SA per H, buka kurung 1 min D per P, tutup kurung. Kita masukkan angkanya, Q0 sama dengan akar 2 dikali 200 dikali 6.500 per 30 tutup buka kurung 1 min 26 dibagi 120 tutup kurung, hasilnya 333 unit. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.